Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnanullah. Di sini saya akan meresum tentang pengamatan lingkungan eksternal, yang mana lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur eksternal dalam suatu institusi yang secara mayoritas institusi tersebut tidak mampu mengendalikan dengan baik. Di sisi lain, lingkungan eksternal sangat berpengaruh terhadap pembuatan sebuah kebijakan strategis dalam suatu institusi, dan suatu institusi dikatakan berhasil dapat dilihat sejauh mana institusi tersebut berinteraksi dengan lingkungan internal maupun eksternal dengan tujuan mengetahui peluang dan ancaman dari suatu institusi terhadap lingkungannya. Ada beberapa hal yang sangat urgent untuk dilakukan dalam pengamatan lingkungan eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian target institusi tidak selalu stagnan atau sesuai dengan kondisi, baik tantangan zaman dan kemajuan teknologi. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi mempunyai pengaruh yang bermacam-macam tingkatannya. Yang ketiga, ada beberapa unsur yang tidak bisa ditebak dan tidak bisa dihitung, meskipun dalam suatu institusi tersebut cermat dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan lingkungan dari luar yang sudah dipastikan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi institusi pada saat ini dan pada jangka yang sangat panjang. Adapun beberapa unsur lingkungan eksternal yang mempunyai pengaruh signifikan dalam institusi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan eksternal institusi yang bersifat umum, yaitu unsur-unsur lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus yang berubah akan berpengaruh terhadap pencapaian target sebuah institusi dan institusi yang lain. Contohnya, perubahan ekonomi secara global yang tidak hanya berpengaruh terhadap satu institusi melainkan terhadap institusi yang lain. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus merupakan suatu lingkungan yang menyebabkan institusi dapat berkompetisi dengan institusi yang lebih baik secara kompetisi, baik secara sehat maupun kompetisi yang tidak sehat. Unsur lingkungan eksternal institusi dikatakan khusus karena dalam sebuah institusi mendapatkan sebuah peluang dan ancaman terhadap sumber daya yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Pendapat lain menyebutkan lingkungan eksternal institusi dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan eksternal institusi di tingkat mikro, yaitu yang pertama, kompetitor dan institusi. Yang kedua, pelanggan yang membutuhkan pelayanan. Yang ketiga, media massa. Yang kedua, lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan unsur lingkungan eksternal institusi yang meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan yang bersifat internasional. Selain itu, pengamatan lingkungan eksternal dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, task environment. Yang kedua, societal environment. Yang ketiga, economic environment. Yang keempat, technological environment. Yang kelima, social environment. Yang keenam, ecological environment. Yang ketujuh, political environment. Dan yang terakhir, security environment. Adapun analisis lingkungan eksternal institusi dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar institusi, terdiri dari kondisi sosial dan kultural, politik, hukum, ekonomi, demokrasi, dan kompetitor.
Yang kedua, mengamati beberapa unsur kerja dalam institusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organ yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Yang kedua, masyarakat sebagai komponen yang bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh sebuah institusi. Yang ketiga, yaitu institusi yang bersaing dengan institusi itu sendiri. Yang keempat, kelompok yang menyediakan input. Yang kelima, penentuan lingkungan sosial yang dianalisis sebagai peluang atau ancaman. Yang keenam, penentuan beberapa unsur kerja yang dianalisis menjadi peluang dan ancaman. Mungkin hanya itu resume dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.